Halo, selamat pagi adik-adik, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat dini hari, dan selamat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan memberikan pembahasan ya. Pembahasan untuk bab yang baru ya. Kemarin kan kita bahasnya bab 4. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bab 5, geometri dan satuan ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah soal-soal pada bab 5. Nah, pada pertemuan offline-nya kan kita juga sampai bab 5 ya. Jadi untuk yang pembahasan kali ini kakak hanya sampai nomor 10 ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, jadi yang dibahas di sini adalah penggunaan rumus-rumus pada bangun datar, terus ada bangun ruang ya, bangun ruang. Terus apalagi di sini ada satuan meter, kilometer, dan lain-lain, satuan waktu, satuan berat, dan lain-lain ya. Oke, langsung saja di sini kita bahas saja ke soal bab 5. Jadi soal bab 5 ini ada 30 soal ya, berarti ada 30 soal. Untuk pada pembahasan video kali ini akan kakak bahas sebanyak 10 soal. Oke, langsung saja ke nomor 1 di sini. Oke, nomor 1, jika X, nah X di sini adalah luas persegi dengan sisi 25 cm. Jadi X-nya di sini langsung aja kakak cari ya. Katanya kan X di sini adalah luas persegi ya. Dengan sisinya 25. Berarti kan 25 ini adalah S-nya ya, S-nya. S-nya sama dengan 25. Nah, luas persegi itu kan rumusnya S pangkat 2. Nah, nilai S-nya berapa tadi? 25. Berarti 25 pangkat 2 ya. Terus 25 pangkat 2 ini kan sama saja dengan 25 kali 25 ya. 25 kali 25. Terus yang Y-nya. Nah, yang Y-nya di sini adalah luas persegi panjang. Nah, persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar ya. Dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Berarti kan untuk nilai Y panjang kali lebar. Panjangnya tadi 30 kali 20 ya. 30 kali 20. Nah, di sini sudah kelihatan kan ya. Untuk nilai Y-nya kan berarti 600. Untuk nilai X-nya sama dengan 25 kali 25 itu 625. Nah, besaran siapa? Besaran X atau Y? Yang pasti kan besaran X ya. X lebih dari Y atau Y kurang dari X. Nah, gitu. Tapi jangan lupa dicek yang opsi C dan D ya, yang tanda sama dengan. Yang C, apakah X sama dengan Y? Ya, jelas berbeda ya. X-nya kan 625 dan Y-nya 600. Jelas nilai mereka berbeda. Jadi yang C salah. Terus yang D, 2 kali X sama dengan Y. Nah, apakah itu benar? Ya, kalian hitung. 2 dikali 625 apakah sama dengan apakah sama dengan 600? Ya, jelas berbeda ya. Ya, jelas berbeda ya. 2 kali 625 kan berarti 1250 ya, 1250. Sedangkan di sini yang ruas kanannya adalah 600. Berarti jawabannya yang B ya, X lebih dari Y. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, jika luas trapesium, jadi ini adalah gambar bangun datar trapesium ya. Bangun datar trapesium. Katanya di sini jika luas trapesium di atas adalah 473. Nah, 473 ini adalah luas trapesiumnya. Maka nilai X sama dengan, nah yang ditanyakan di sini adalah nilai X-nya berapa ya. Nah, untuk mencari nilai X kita pakai yang diketahui. Yang diketahui kan luas trapesium ya. Nah, luas trapesium rumusnya apa? Setengah dikali A tambah B dikali T ya. A-nya yang mana, B-nya yang mana? Nah, yang A itu yang di atas ya. Yang X ini, yang X-nya adalah A-nya ya. Terus yang 28 ini adalah B-nya. Terus yang 22 ini adalah T-nya. Nah, gunakan rumus itu.
Berarti kan kakak tulis lagi nih rumus luas trapesiumnya tadi. Setengah dikali A tambah B dikali T sama dengan tadi luas trapesiumnya berapa? 473. Berarti di sininya sama dengan 473. Nah, tinggal diganti nilai A, B, dan T-nya. Berarti setengah dikali nilai A-nya tadi berapa? Nilainya adalah X tambah B. B-nya berapa? B-nya 28. Dikali dengan T. T-nya berapa? 22. Sama dengan 4. Oke, sebentar. Oke, tadi T-nya sama dengan 473 ya. 473. Nah, seperti itu. Empat, 7, 3. Nah, 22 dibagi 2 kan bisa ya, dapatnya 11. Jadinya kakak tulis 11 dikali X tambah 28. Jadi satunya nggak usah kakak tulis lagi ya, karena kan bilangan apapun dikali 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri ya. Jadi 11 dikali X tambah 28 sama dengan 473. Nah, 11 ini kan bisa kita pindah ke ruas kanan ya. Jadinya X tambah 28 sama dengan 473. Ya, 473 dibagi 11. Nah, kalian cari berapa itu? 473 dibagi 11. Ya, dapatnya itu 43 ya. Berarti X tambah 28 sama dengan 43 di sini. Nah, bisa kan kita nyari X-nya tinggal pindah ruas, jadinya 43 dikurang 28. Nah, berapa itu 43 dikurang 28? Hasilnya adalah 15. Nah, seperti itu untuk nomor 2 ya. Jawabannya berarti yang B. Oke, seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 3. Jika P adalah luas belah ketupat. Oke, kita tulis saja langsung. P-nya luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu rumusnya apa? Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Terus katanya diagonal berturut-turutnya adalah 24 dan 32. Berarti kan 24 ini kita misalkan dengan diagonal 1, 32 ini kita misalkan dengan diagonal 2. Nah, kalian hitung atau langsung masukkan ya. Langsung masukkan ke rumus belah ketupat atau P tadi. Berarti setengah dikali 24 dikali 32. Nah, kan bisa dibagi ya. 32 dibagi 2 berapa? 16. Jadinya sisa 24 dikali 16. Nah, berapa itu 24 dikali 16? Hasilnya adalah 384. Dan serta Q adalah luas segitiga. Nah, kakak tulis dulu. Luas segitiga kan rumusnya apa? Setengah dikali alas dikali tinggi ya. Yang memiliki panjang sisi 16, 20 dan 12. Nah, kalau ada diketahui 3 sisi seperti ini, kalau soal-soal apa namanya ya? Soal-soal buat TPA, TIO itu segitiganya mayoritas atau biasanya adalah segitiga siku-siku ya. Jadi 16, 20, 12 ini kita anggap dengan segitiga siku-siku ya. Nah, kalau segitiga siku-siku kan berlaku gini ya. Miring itu selalu lebih dari alas dan tinggi kan ya. Jadi pada segitiga siku-siku itu berlaku miring selalu lebih panjang ya, lebih panjang daripada alas dan tinggi. Berarti miringnya yang mana? Yang 20 ya miringnya. Berarti 20-nya kita coret. Kenapa kita coret? Karena rumusnya kan setengah dikali alas kali tinggi. Nggak pakai miringnya kan ya. Jadi kita tulis di sini setengah dikali 16 dikali 12 ya. Jadi alas dan tingginya bebas mau yang mana. Soalnya kan perkalian juga ya. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 16 bagi 2 berapa? 8. Nah, 8 kali 12 itu hasilnya adalah 96. Nah, seperti ini. Oke, berarti tadi kita dapat P-nya 384, Q-nya kita dapat 96. Nah, yang jelas ini besaran yang mana? Besaran yang P kan ya. Bisa P lebih dari Q atau Q kurang dari P.
Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa dicek yang C dan D ya. Nah, yang C dan D. Nah, yang C sudah pasti salah. Kenapa? Karena nilai P dan Q-nya jelas berbeda. Nah, sekarang coba kita cek yang P, yang opsi D ya. P sama dengan 3/4 Q. P sama dengan 3/4 Q. Berarti apa? P-nya tadi 384 sama dengan 3/4 Q. Q-nya tadi berapa? 96. Nah, apakah dia yang ruas kanannya nanti hasilnya 384? Nah, coba kalian hitung ya. 96 dikali 3. Nah, 96 ya kalian hitung aja. 96 dikali 3 aja itu hasilnya 288. Terus kalau misal 288 dibagi 4 ya nilainya kan lebih kecil lagi kan daripada 384. Berarti kan ruas kiri dan ruas kanannya berbeda. Berarti yang D sudah dipastikan salah ya. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang mana? Yang A ya. P lebih dari Q. Nah, seperti itu. Oke, semoga kalian paham adik-adik untuk sampai nomor 3 ini ya. Apabila ada yang mau kalian tanyakan silahkan ya, seperti biasa tanyakan ke Kak Lutfi atau ke Kak Randy. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, untuk nomor 4 sini katanya sebatang kawat ya, atau seutas ya. Kayaknya kan kalau kawat itu kan seutas biasanya ya. Kakak ganti aja ya jadi seutas. Kan nggak ada tuh sebatang tali ya, yang ada kan seutas tali. Oke, seutas kawat cukup untuk membuat kerangka persegi, cukup ya, berarti ngepas gitu. Cukup untuk membuat kerangka persegi dengan panjang sisi 345. Oke, jadi 345 ini adalah S-nya ya. Nah, jadi kan kalau kakak ilustrasikan panjang kawatnya gitu segini ya. Kan persegi ya, persegi kan panjang sisinya sama semua, jadi sisinya 345, 345, 345, 345. Berarti kan panjang kawatnya kan cukup untuk membuat kerangka ini kan ya. Kalau kerangka itu kan sama saja dengan mencari keliling. Berarti kan ini yang dicari adalah keliling perseginya ya. Jadi keliling persegi di sini adalah panjang kawatnya ya, panjang kawat keseluruhan. Nah, seperti ini, panjang kawat keseluruhan. Berarti kan panjang kawat keseluruhannya sama dengan 4 dikali 345 ya. Atau rumus keliling persegi, rumus keliling persegi kan 4 dikali S. Nah, kalian cari 4 dikali 345 itu berapa hasilnya ya. Oke, kakak hitung dulu. 4 dikali 345 hasilnya adalah 1380 ya, 1380. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah panjang kawat keseluruhan ya. 1380, satuannya tadi cm. Nah, jika kawat yang sama ya. Jika kawat yang sama akan dibuat persegi panjang berukuran 27 dikali 30,5. Maka banyaknya kerangka persegi panjang yang dapat dibuat adalah, oke, itu kan gampang aja ya berarti ya. Berarti kan tinggal panjang kawat keseluruhan dibagi dengan keliling persegi kecilnya. Nah, kita cari dulu keliling persegi kecilnya tadi ya. Persegi panjang ya. Persegi panjang kecilnya kan situ katanya 27 kali 30,5. Berarti kan sini 27, di sini 27, di sini 30,5, 30,5. Nah, kita cari dulu ukuran satuannya berapa? Ukuran satu kawatnya. Berarti kan kalau rumus keliling persegi panjang, kakak tulis PP itu rumus keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang tambah lebar ya. Berarti kan 2 dikali panjangnya tadi 27 tambah 30,5. Nah, 27 tambah 30,5 itu hasilnya adalah 57,5. Jadinya kan 2 dikali 57,5. Nah, kalian cari 2 dikali 57,5 berapa? Hasilnya adalah 115. Nah, 115 ini adalah yang persegi panjangnya tadi ya, atau yang kawat kecilnya.
atau kerangka persegi panjang tadi ya. Kerangka persegi panjang ya. Kerangka persegi panjang. Nah, ketinggalan satunya ya. Satu kerangka persegi panjang. Berarti banyak kerangka yang dapat dibuat berapa? Berarti kan tinggal dibagi aja ini. Berarti banyak kerangka yang dapat dibuat sama dengan tadi keliling yang apa tadi ya? Panjang kawat keseluruhannya berapa? 1, 3, 80. Terus untuk membuat satu kerangka persegi panjang berapa tadi kelilingnya? 115. Nah, tinggal dibagi aja nih 1380 dibagi 115 ya. Hasilnya adalah 12 ya berarti. Nah, berarti dapat membuat 12 kerangka persegi panjang. Nah, seperti itu. Jawabannya yang C ya berarti. Jawabannya yang C. Oke, seperti itu untuk nomor 4. Kita lanjutkan lagi ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini cukup mudah ya. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20. Berarti ini jari-jarinya adalah 10 ya. Dan 40 berarti jari-jarinya adalah 20. Yang ditanyakan adalah perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Nah, rumus perbandingan luas kedua lingkaran ya. Jadi ada rumus cepatnya. Jadi kalau perbandingan luas dua lingkaran itu rumusnya adalah R1 pangkat 2 per R2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, R1-nya mana? Yang tadi 20. Jadi R1-nya ini sama dengan 20. R2-nya sama dengan 20. Oh, bukan 20 ya R1-nya. R1-nya adalah 10 ya. Kan jari-jari ya. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Berarti 10 pangkat 2 per 20 pangkat 2. Nah, jangan sekali-kali karena pangkatnya sama kalian coret ya. Itu salah ya. Dia tetap 10 pangkat 2 per 20 kuadrat. Yang boleh itu kayak gini. Karena pangkatnya sama, kakak kurung kayak gini. Jadinya 10 per 20 pangkat 2. Jadinya kan nolnya bisa kita coret ya. Jadinya kan sisa 1 per 2 pangkat 2. Nah, 1 per 2 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 kan 1 ya. 2 pangkat 2, 4. Jadinya 1 per 4 atau 1 banding 4 ya. Per sama pembagian kan sama aja. Jadi jawabannya yang C berarti. Oke, seperti itu untuk nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Oke, untuk nomor 6 diketahui perbandingan lebar dan panjang. Oke, di sini diketahui perbandingan lebar dan panjangnya. Kita tulis gini ya. L banding P. Nah, suatu persegi panjang yang memiliki luas 128 cm persegi. Jadi 128 ini adalah luas persegi panjangnya ya. Nah, untuk perbandingan lebar dan panjangnya tadi adalah 1 banding 2. Kakak tulis kayak gini ya, 1 banding 2. Nah, terus luasnya 128 ya. 128 ini adalah luas persegi panjang. Kakak tulis LPP. Nah, di sini kita bisa nyari panjang dan lebarnya ya. Luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar ya. Nah, di sini kita bisa pakai permisalan ya. Di sini kan tadi perbandingan lebar dan panjangnya adalah 1 banding 2. Bisa kita misalkan 1 ini sebagai X ya, 1X. 1X kan ditulis X, terus 2 kita tulis 2X di sini. Nah, seperti itu. Berarti 128 panjangnya tadi kita misalkan dengan 2X ya. Jadinya 2X dikali lebarnya tadi X. Berarti kali X seperti ini. Jadinya 128 sama dengan 2X kali X berapa? 2X pangkat 2. Nah, jadinya bisa kita carikan nilai X-nya. Berarti nilai X-nya pindah ruas dulu ya. Berarti X pangkat 2 sama dengan 128 dibagi 2. Jadi kita dapat X pangkat 2-nya sama dengan 64. Nah, ini kan pangkat 2 ya. Pangkat 2 pindah ruas menjadi akar. Jadinya X sama dengan akar 64. Akar 64 berapa? Akar 64 adalah 8.
ya. Jadi bisa kita dapatkan di sini nilai X-nya adalah 8. Nah, kita kembali ke lebar dan panjang. Nah, tadi kan lebar dan panjangnya kan kita misalkan tadi X dan 2X ya. X dan 2X. Nah, di sini bisa kita dapat. Berarti lebarnya adalah X. X tadi berapa? 8. Terus P-nya kan tadi 2X ya. Berarti 2 kali 8 ya. 2 dikali 8. 2 kali 8 berapa? 16. Nah, kita dapat di sini panjang dari persegi panjangnya adalah 16. Terus lebarnya adalah 8. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke kalimat selanjutnya ya. Oke, nah seperti ini ya. Yang mau mencatat silahkan. Jadi ini kakak hapus dulu buat kita mengerjakan soal yang ditanyakan. Yang pasti kita dapat tadi P-nya atau panjangnya adalah 16, terus lebarnya adalah 8 ya. Nah, kita lanjut. Jika luas sebuah persegi, luas sebuah persegi kita tulis dulu. Berarti luas persegi, ya. Jika luas sebuah persegi sama dengan, berarti kan luas persegi sama dengan 2/3 keliling persegi panjang tersebut, ya. Keliling persegi panjang tersebut, berarti 2/3 dikali keliling persegi panjang. Nah, persegi panjang yang tadi ya. Maka luas persegi adalah, berarti kan bisa langsung kita carikan ya. Berarti luas persegi sama dengan 2/3 dikali keliling persegi panjang. Apa rumusnya? 2 dikali P tambah L ya. Rumus keliling persegi panjang. Berarti 2/3 dikali 2 dikali panjang dan lebarnya kan tadi sudah kita ketahui ya. Panjangnya 16, lebarnya 8 ya. Berarti 2 dikali panjang tambah lebar berarti 16 tambah 8 ya, berapa? 24. Nah, 2 kali 24. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 24 bagi 3 kan 8 ya. Jadinya sisa 2 kali 2 kali 8. Jadinya berapa? 4 kali 8, 24. Jadi luas perseginya adalah 24. Oh, 32 ya, maaf, salah. 2 kali 2 kali 8 kan jadinya 4 kali 8 ya. 4 kali 8 itu 32. Jadinya luas perseginya adalah 32 cm per, kalau keliling itu satuannya pangkat 1 ya. Jadi untuk kelilingnya adalah, keluas ya. Berarti 32 cm persegi. Jadi jawabannya yang E ya, nomor 6. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini dia kurang lebih sama kayak nomor 5 ya. Rumusnya sama. Tapi dibaca bener-bener dulu untuk soalnya. Oke. Apabila sebuah lingkaran P ya. Apabila sebuah lingkaran P memiliki jari-jari R. Nah, di sini biar enak kakak pakai permisalan aja ya. Kan ini lingkaran P ya, terus ini lingkaran L. Kakak bagi 2 gini biar enak permisalannya. Nah, katanya tadi lingkaran P memiliki jari-jari R ya. Jadi sini R ini adalah jari-jarinya. Kakak misalkan aja R ini dengan RP ya. RP ini maksudnya jari-jari lingkaran P. Terus yang L kakak misalkan dengan RL ya. RL ini apa? Jari-jari lingkaran L. Tapi ingat ya, R ya. Kalau kakak sebut R itu adalah jari-jari lingkaran R ya. Oke, kita lanjut lagi. Di mana R tadi apa? Adalah jari-jari lingkaran P. Jadi kakak tulis RP ya. Jadinya di mana R adalah 40% dari 40% dari jari-jari lingkaran L. Maksudnya apa itu? Berarti 40% dikali jari-jari lingkaran L, berarti 40% dikali RL ya. Nah, seperti itu penulisannya ya. Jadi misal nih 20% dari 1000, berarti kan 20% dikali 1000 buat cara nyarinya ya. Nah, sama kayak ini
Berarti kalau misal R adalah 40% dari jari-jari lingkaran L, berarti RP sama dengan 40% dikali RL. Nah, berapa persenkah luas lingkaran P terhadap lingkaran L? Oke, kita ubah dulu aja ya yang 40%-nya. 40% itu kan sama saja dengan 0,4 ya. Berarti RP sama dengan 0,4 RL. Nah, seperti itu. 0,4 RL. Jadi kita kembali ke pertanyaan, berapa persenkah luas lingkaran terhadap lingkaran L? Itu kan sama aja dengan perbandingan lingkaran P terhadap lingkaran L kan ya. Kalau mencari persentasenya kan gampang aja, nanti tinggal kita kalikan dengan 100%. Yang pasti kan di sini perbandingan antara lingkaran P dan lingkaran L. Ya, kalau perbandingan luas lingkaran kan berarti sama kayak tadi. R1 kuadrat per R2 kuadrat. R1 ini kita anggap dengan lingkaran P, berarti RP pangkat 2 per lingkaran 2-nya kan tadi RL ya. Berarti RL pangkat 2. Nah, RP-nya tadi apa? RP tadi kan 0,4 RL, berarti kakak tulis 0,4 RL pangkat 2. Terus bawahnya tetap RL pangkat 2 ya, biar bisa dicoret. Nah, kalian kuadratkan satu-satu. 0,4 pangkat 2 berapa? 0,16 dikali RL pangkat 2 ya dapatnya RL pangkat 2 per RL pangkat 2. Nah, RL pangkat 2-nya kan bisa kita coret ya. Ini seperti ini. Sisanya kan 0,16 ya, 0,16. Nah, 0,16 ini kan kalau diubah ke dalam bentuk pecahan jadinya apa? 16 per 100 kan ya. Nah, 16 per 100 ini kan sama saja dengan 16%. Nah, berarti berapa persentasenya adalah 16%. Jadinya berapa? Jawabannya ya 16 ya, jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Ya, semoga paham ya untuk nomor 7. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Oke, untuk nomor 8 biar lebih mudah kakak taruh huruf abjad aja ya, biar lebih enak. Jadinya di sini A ya, A, B, C, D, terus E, F ya, ini F, terus G, sini H. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di atas. Nah, berarti kan kita nyari luas keseluruhan dulu ya, luas keseluruhan dulu ya, luas total. Terus kalau sudah dapat luas totalnya, tinggal kita kurang dengan luas segitiga. Nah, jadi biar bisa kita nyari luas keseluruhan, kakak bagi jadi 2 bangun datar ya. Jadinya seperti ini. Nah, jadi ini kan jadinya persegi, kakak tambah ini 1 titik ya. Kan tadi sampai H berarti I. Nah, ini kan persegi ABIF ya, persegi ABIF. Nah, kita cari luasnya ya. Luasnya. Ini kan persegi panjang kan ya. Persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya kan yang 16 ini kan. Itu P-nya. Terus lebarnya berapa? Nah, dari C ke I kan 8 ya. Kenapa C ke I 8? Karena kan D ke E-nya adalah 8 juga. Berarti C ke I-nya juga 8. Berarti I ke B panjangnya berapa? Juga 8. Nah, kenapa? Karena panjang CB atau BC-nya adalah 16 ya. 16 ini adalah panjang BC. Nah, berarti kita dapat lebarnya adalah 8. Berarti luas persegi panjang ABIF sama dengan 16 dikali 8. Terus kita cari lagi luas persegi panjang EICD ya. EICD. Nah, nanti kita cari lagi yang luas EICD. Nah, itu kan sama-sama persegi panjang juga kan ya. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah yang ini ya, 24. Terus 8 ini adalah L-nya. Berarti kakak tulis 24 dikali 8. Nah, jadi kan ada 2 ya di sini. Jadi kita dapat nih luas totalnya. Luas totalnya kan berarti
luas ABIF ditambah luas EICD. Nah, luas ABIF tadi berapa? 16 kali 8 tambah luas EICD-nya tadi 24 kali 8. Nah, di sini bisa dihitung dengan aljabar aja ya biar lebih enak. Ini kan sama-sama ada angka 8 ya. Nah, 8 ini anggaplah variabel. Jadinya tinggal kita jumlahkan 16 tambah 24. 16 tambah 24 berapa? 40. Berarti 40 dikali 8. Nah, buat yang bingung kayak gini aja. Ini sama kayak penjumlahan 16x tambah 24x. Berapa hasilnya? 40x kan ya. Jadi x ini tadi dianggap 8 ya. 16x ini dan 24x. X itu anggaplah 8 ya. Ini 8. Jadinya kan 40x ya. Atau 40 kali x. X ini tadi 8. Nah, seperti itu. Biar kalian gak ngitung satu-satu. Jadinya kan kalau kayak gini enak ya ngitungnya. 40 kali 8 lebih mudah kan ngitungnya. 40 kali 8 berapa? 4 kali 8 kan 32 ya. Berarti 40 kali 8 320. Nah, 320 ini adalah luas keseluruhan atau luas totalnya. Nah, sekarang kita cari luas segitiganya. Jadi kan nanti tinggal dikurang tuh. Jadi luas segitiganya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita tinggal mencari alas dan tingginya berapa. Oke, ini kakak hapus dulu biar enak kita melihatnya. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Nah, untuk tinggi segitiga ini kakak bikin abjad lagi ya. Soal di sini A, di sini B. Ini yang ini ya, titik ini. Jadi AB ini adalah tinggi segitiga. Nah, AB-nya berapa? AB-nya 8 ya. Soalnya AB di sini sama saja dengan yang di sini tadi, ya. Terus alasnya kan dari ujung ini ke ini ya, atau kakak tulis tadi kan AB di sini C. Nah, BC itu adalah alasnya. Terus kakak tambahkan satu titik lagi ya di sini, BD. Nah, panjang BD ini berapa? Panjang BD ini adalah 8. Dapat dari mana 8? Panjang dari sini ke sini kan tadi 16 ya. Terus kan titik-titik ini kan membagi 2. Berarti kan di sininya 8 yang sebelah kanan, yang kirinya juga 8. Ya, berarti kan panjang BD-nya 8. Terus kita cari panjang CD-nya ya. Panjang CD-nya berapa? Oke. Tinggal kita lihat dari sini ya. Oke. Dari sini ke sini kan panjangnya 16 ya. Terus dari ujung ke ujung ini panjangnya adalah 24. Berarti panjang yang ini, yang panjang CD itu tinggal dikurang ya. 24 dikurang 16 ya. Berapa 24 dikurang 16? Dapatnya adalah 8 ya. Berarti panjang CD-nya adalah 8. Berarti panjang alas segitiganya berapa dong? Tinggal ditambah CD tambah DB ya, yaitu 8 tambah 8 dapatnya 16. Jadi tinggi segitiganya 8, alas segitiganya adalah 16. Berarti setengah dikali alas kali tinggi, berarti setengah dikali alasnya berapa? Alasnya adalah 16 ya. Alasnya 16 dikali tinggi. Tingginya tadi 8 ya. Nah, ini bisa kita coret. 16 bagi 2 8. Berarti luas segitiganya adalah 8 kali 8. 8 kali 8 berapa? 64. Jadi ini luas segitiganya. Berarti luas yang berwarna gelap, atau kakak tulis luas gelap ya. Luas gelap kan berarti tinggal luas total dikurang dengan luas segitiga. Nah, luas totalnya tadi berapa? 320 ya. 320 dikurang luas segitiganya adalah 64. Nah, kalian cari di sini. 320 dikurang 64 itu dapatnya adalah 256 ya. Jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk nomor 8. Semoga paham adik-adik. Kita lanjutkan lagi ke nomor 9. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9.
Persegi panjang P mempunyai panjang 2R dan lebar S. Oke, kita bagi dua aja ya. Jadi di sini ada P, di sini ada Q ya. Oke, persegi panjang. Persegi panjang itu kan mempunyai panjang dan lebar kan ya. Mempunyai panjang dan lebar. Nah, di sini katanya panjangnya 2R, berarti di sini kita ganti dengan 2R. Terus lebarnya kita ganti dengan S ya, dan lebar S. Nah, seperti ini. Berarti P, kan panjang itu disimbolkan dengan P kan ya. Berarti P-nya sama dengan 2R. Terus lebar itu kan disimbolkan dengan L. Berarti L-nya sama dengan S. Nah, ini kita simpan. Terus jika persegi Q, oke. Jadi yang Q ini adalah persegi yang panjang sisinya S. Oke. Persegi itu kan panjang sisinya dilambangkan dengan S juga kan. Berarti S tetap S ya. Panjang sisi itu kan dilambangkan dengan S. Terus di sini tetap S juga disimbolkannya. Ya, berarti S sama dengan S. Oke, kita kembali lagi ke kalimat. Jika persegi Q yang panjang sisinya S mempunyai luas 1/4 luas P. Nah, itu maksudnya gimana? Jika persegi Q yang panjang sisinya S mempunyai luas 1/4 luas P. Berarti kalau ditulis adalah luas Q sama dengan 1/4 luas P ya. Jadi kakak ulang. Jadi persegi Q ini dia, nih kakak loncat aja ya ke sini. Jadi persegi Q ini mempunyai luas, berarti kan luas Q sama dengan luas 1/4 luas P. Atau kalau ditulis LQ sama dengan 1/4 luas P. Maka, oke, kita kerjakan aja dulu. Q tadi adalah persegi. Nah, luas persegi apa? S kali S, berarti S pangkat 2. Sama dengan 1/4 luas P. Luas P itu apa? Persegi panjang ya. Nah, P tadi kan persegi panjang, berarti rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, di sini kan kita ganti nih simbol-simbolnya. Untuk yang S kan tetap S ya, karena kan di sini katanya panjang sisinya S. Berarti tetap S pangkat 2. Sama dengan 1/4. Nah, untuk panjangnya kan tadi diganti simbolnya dengan 2R. Berarti 1/4 dikali 2R dikali lebarnya tadi diganti dengan simbolnya S. Berarti 2R kali S. Nah, bisa kita coretkan ya di sini S. Yang ruas kanan S-nya kakak coret, yang ruas kiri kakak coret pangkat 2-nya. Jadinya sisa pangkat 1 ya. Jadinya S sama dengan 1/4. Oh iya, kakak hapus dulu. Ada yang bisa kita coret lagi ya. 2-nya kita coret, 4-nya kita coret, sisa 2. Nah, jadinya S sama dengan 1/2 dikali R ya. Jadinya kan bisa kita pindah ruas kan ya, 2-nya ini. 2-nya kita pindah ke ruas kiri, jadinya 2 dikali S sama dengan R. Nah, atau R sama dengan 2S. Ada nggak di opsi jawaban? Ada, jawabannya yang A ya. R sama dengan 2S. Oke. Itu untuk nomor 9. Kita lanjut ke soal yang terakhir nomor 10. Oke. Sudut-sudut segitiga sama sisi. Oke, jadi ini segitiga sama sisi ya. Jadi panjang sisinya sama besar. Terus katanya sudut-sudut segitiga sama sisi pada gambar di atas berada di pusat lingkaran. Jadi yang ini dia pas di pusat lingkaran. Ya, yang kakak merahin ini. Yang diameternya sama. Jadi karena diameternya sama, otomatis kan ketiga lingkaran ini ukurannya juga sama besarnya ya, sama. Jika keliling segitiga sama dengan 36. Oke. Kakak gambar dulu ya segitiganya. Nah, ini kan segitiga sama sisi kan ya. Segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi itu rumus keliling perseginya itu rumusnya adalah 3 kali S ya. Kenapa 3 kali S? Karena kan ada 3 sisi ya. Ini hanya berlaku untuk yang segitiga sama sisi ya. Jadi kelilingnya 3 kali S. Nah, terus katanya tadi
kelilingnya adalah 36. Berarti kakak tulis 3 kali S sama dengan 36. Berarti kita dapat panjang sisinya sama dengan 36 dibagi 3. Berapa? 12 ya. Jadi kita dapat dong di sininya 12, di sininya 12, 12. Kakak tulis di sini. Jadi panjang dari ujung ke ujung sini adalah 12. Ini juga sama. Ya. Ya, dari ujung sini ke ujung sini 12. Dari ujung sini ke ujung sini 12 juga. Nah. Terus kan bisa kalian lihat kan ya. 12 ini kan dari ujung sini ke ujung sini ya. Kan berarti kan kalau misal kita bagi 2, panjang ini ke sini berapa? 6 ya. Panjang ini ke sini juga 6 karena kan membagi 2. Nah, 6 ini sama dengan apa? 6 ini adalah sama dengan R-nya atau jari-jari ya. Jadi R sama dengan 6 ini adalah jari-jari lingkaran. Ya, R-nya sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah maka keliling setiap lingkaran adalah, nah yang ditanyakan keliling lingkarannya ya. Yang satu tapi kan katanya kan setiap ya. Berarti kan satu lingkaran aja yang kita cari kelilingnya. Nah, keliling lingkaran, nah atau segini aja. Rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Berarti 2 kali pi kali R. R-nya berapa? 6. Nah, 2 kali 6 berapa? 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12. Berarti 12 pi. Jadi 12 pi ini adalah keliling satu lingkarannya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Kalau misal yang ditanya keliling semua lingkaran, jawabannya berarti 36. 36 ya. Karena kan tinggal dikali 3 ya. Jadi kalau misal 3 lingkaran tinggal dikali 3, berarti 3 dikali 12 pi. Ya. 3 dikali 12 pi atau 36 pi. Nah, tapi jawabannya bukan 36 pi ya. Karena kan katanya setiap lingkaran. Berarti yang ditanyakan adalah satu lingkaran untuk kelilingnya. Nah, jadi itu untuk nomor 10. Jadi untuk pembahasan video kali ini hanya sampai nomor 10 soal. Sisanya nanti akan kakak bahas pada video selanjutnya. Apabila ada pembahasan kakak yang kalian belum paham, belum jelas, silahkan ditanyakan ke kakak sendiri, Kak Lutfi atau Kak Randy ya. Seperti biasa, bisa offline, berarti ke bimbel janjian, atau bisa juga online ya. Online-nya bisa via WA atau Zoom ya, terserah kalian. Jadi pokoknya intinya jangan malu bertanya lah. Jadi sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat dini hari, dan selamat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.